Hai sahabat Roh semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya Ratu Aura. Dan di video saya kali ini saya ingin membahas mengenai sifat istri yang dibenci oleh suami. Dan jika Bunda ingin disayang, maka jauh yang dibenci ini ya. Dan semoga saja dengan video ini bisa menjadi bahan introspeksi diri agar Bunda bisa menjadi istri idaman yang jauh lebih baik. Karena video ini akan lebih banyak menggunakan sudut pandang psikologi, karena sifat dan sikap merupakan ranah dari psikologi. Nah, untuk itu silahkan tonton video ini sampai selesai ya bunda-bunda cantik semuanya. Oke, sebelum saya membahasnya, ada catatan penting nih. Satu fenomena yang sering terjadi dalam rumah tangga adalah banyak pasangan kecewa karena setelah menikah, banyak sifat buruk yang nampak. Nah, parahnya nih ya, karena sifat ini lama ada dalam diri kita, maka seperti sudah menjadi kewajaran ya, sehingga terkadang nih, kita tuh tidak mau merubah sifat itu, dan akhirnya suami menjadi tidak nyaman. Dan ketidaknyamanan inilah yang membuat suami jadi benci, marah, selingkuh, dan bahkan meninggalkan istrinya. Dan fenomena ini tidak hanya terjadi pada istri saja ya, pada suami pun demikian. Dan perlu diingat nih Bunda, bahwa ketika Bunda sudah menikah, maka kondisinya itu akan berbeda. Bunda tidak bisa lagi egois. Bunda tidak bisa seenaknya sendiri, seperti saat masih sendiri ya. Dan untuk itu, misalkan ada sifat Bunda yang tidak disukai oleh suami, maka sebaiknya bisa menyesuaikan diri atau merubahnya jika itu untuk hidup Bunda nantinya. Oke, yang akan saya bahas dalam video saya kali ini, yang pertama, yaitu apa saja sifat istri yang dibenci oleh suami. Yang kedua, mengapa sih sulit untuk merubah sifat ini? Dan yang ketiga, solusi agar mudah berubah menjadi istri yang disayang oleh suami. Dan yang keempat, program Buka Aura Istri Idaman level 2. Baik, kita bahas poin yang pertama. Apa saja sih sifat istri yang dibenci oleh suami? Sifat-sifat ini berdasarkan literatur buku dan kemudian saya kombinasi dengan pengalaman saya sebagai konsultan selama ini ya. Oke, yang pertama di sini saya membaca dari buku Wonder Wife, ada 5 sifat istri yang dibenci oleh suami. Yang pertama, saat istri bicara terlalu bertele-tele. Yang kedua, istri itu suka memonopoli. Dan yang ketiga, sering melemparkan kata-kata yang menyakitkan. Kemudian yang keempat, mengatakan sesuatu tidak pada tempatnya dan berkomunikasi di saat yang tidak tepat. Kemudian yang kelima, suka membanding-bandingkan suami. Itu tadi menurut buku Wonder Wife, ada 5 ya. Kemudian dari situs femena.com, ada 6 sifat istri yang dibenci oleh suami. Yang pertama, ketika istri itu menghabiskan uang tanpa adanya tanggung jawab. Yang kedua, saat istri mulai merendahkan dirinya. Yang ketiga, lebih menganggap orang lain lebih penting dibanding dirinya sendiri. Yang keempat, ketika istri meremehkan kemampuannya. Dan yang kelima, ketika istri melepaskan semua stres kepada suami ketika dia pulang kerja. Dan yang keenam, ketika istri mulai membandingkan suaminya dengan pria lain. Kemudian dari situs umma.com, ada 7 sifat istri yang dibenci oleh suami. Yang pertama, istri yang sibuk dengan dirinya sendiri. Yang kedua, istri yang gemar berdusta. Dan yang ketiga, istri yang kejam atau galak. Yang keempat, istri yang menyulitkan. Yang kelima, istri yang pasif dan hanya bisa menuntut. Dan yang keenam, istri yang keras kepala. Dan yang terakhir, istri yang hanya melakukan rutinitas yang monoton. Itu tadi menurut buku-buku yang saya baca. Kalau menurut pengalaman saya sendiri nih, ada 11 sifat istri yang dibenci oleh suami. Ini perlu Bunda ketahui ya. Yang pertama, istri suka memonopoli suaminya. Yang kedua, kurang bersyukur sudah menikah dengan suaminya. Kemudian kata-kata istri sering menyakiti dan merendahkan suami. Ini penting sekali Bunda. Kalau istri suka menyakiti suami dan merendahkan suami, maka istri akan dibenci oleh suami. Kemudian istri selalu meremehkan yang dilakukan suami atau kurang menghargai suami. Lanjut, istri selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh suami.
Istri selalu cerewet dan selalu membandingkan suami dengan pria lain. Kemudian istri yang terlalu posesif juga bisa dibenci oleh suami ya. Istri yang keras kepala dan selalu merasa paling benar atau egois, itu juga dibenci oleh suami. Kemudian istri yang terlalu mandiri dan gak butuh suami juga dibenci suami. Kemudian istri yang terlalu nurut, monoton dan membosankan juga dibenci suami. Dan istri yang tidak bisa menghargai dirinya sendiri juga dibenci suami. Itu menurut pengalaman saya sebagai konsultan rumah tangga. Pertanyaan di sini, mengapa seorang istri itu sulit untuk merubah sifat ini? Nah, menurut pengalaman saya menjadi seorang konsultan rumah tangga, banyak para istri yang kesulitan untuk merubah sifat ini dan bahkan tidak mau merubahnya. Kenapa seperti itu? Ada beberapa alasan menurut saya ya. Yang pertama, di sini karena istri merasa kalau dirinya itu baik-baik saja dan tidak ada yang salah dengannya. Padahal hidupnya itu banyak sekali masalah. Yang kedua, istri itu merasa gengsi dan malu untuk berubah terlebih dahulu. Dia itu menunggu pasangan yang berubah baru dia mau berubah karena ada gengsi dalam dirinya. Yang ketiga, dia itu nggak tahu bagaimana caranya untuk bisa berubah. Masih bingung, masih galau, bagaimana sih caranya agar aku tuh bisa berubah jadi lebih baik. Yang keempat, gak ada orang yang mensupport dirinya untuk berubah. Kemudian istri berada di lingkungan yang selalu membenarkan dirinya. Dia bertanya kepada orang, curhat kepada orang, dan banyak sekali yang membenarkan dia. Jadi dia tuh gak tahu kalau apa yang sifat-sifat dia itu salah. Atau bisa dikatakan lingkungannya itu selalu membenarkan dirinya. Kemudian selanjutnya, merasa tidak nyaman saat berubah menjadi lebih baik. Atau apa yang dilakukannya itu dia nggak nyaman dengan perubahan dalam dirinya. Padahal semuanya itu untuk dirinya sendiri, tapi dia nggak nyaman ketika melakukan hal tersebut. Kemudian selanjutnya, dia nggak ada alasan yang menguntungkan dirinya ketika dia berubah menjadi lebih baik. Selanjutnya, dia nggak ada figur yang membimbing untuk dia bisa berubah untuk jadi lebih baik. Kemudian dia terjebak pada pikiran dan menganggap dirinya sebagai korban. Ini banyak sekali terjadi. Istri itu terjebak kepada pikiran dan menganggap dirinya sebagai korban dari suaminya. Jadi dia malas untuk berubah. Selanjutnya merasa sombong dan merasa tanpa berubah dirinya masih bisa hidup. Ini penting sekali Bunda. Dan dia terjebak pada perasaan kalau sampai detik ini sudah memberikan apapun yang terbaik untuknya. Lalu bagaimana nih solusi agar mudah berubah menjadi istri yang bisa disayang oleh suami? Karena faktanya nih ya, sifat yang dulunya dibenci oleh suami bisa loh kita rubah menjadi sifat yang bisa menjadi alasan untuk suami selalu sayang kepada istrinya. Oke. Di sini saya akan membahas solusi agar Bunda lebih mudah untuk berubah menjadi istri yang lebih baik. Yang pertama, Bunda harus sadar terlebih dahulu jika ada masalah dalam hidup Bunda. Misalnya, suami benci sama Bunda, maka tentu ada masalah dengan diri Bunda. Yang kedua, keluar dari anggapan kalau Bunda itu adalah korban. Bunda harus keluar terlebih dahulu dari anggapan seperti itu. Tapi bisa jadi nih, Bunda juga pelaku karena dalam pernikahan suami dan istri itu berjalan bersama. Yang ketiga, kedepannya Bunda harus berpikir lebih logis dan realistis. Ini penting sekali Bunda. Yang selanjutnya, Bunda harus mencari lingkungan yang selalu memberikan support energi positif agar Bunda menjadi lebih baik. Selanjutnya, Bunda cari alasan agar Bunda itu nyaman dan bahagia untuk berubah menjadi istri yang lebih baik. Selanjutnya, keluar dari pikiran kalau Bunda itu sudah memberikan yang terbaik. Karena pada kenyataannya, suami benci dengan Bunda. Itu artinya, yang Bunda berikan belumlah yang terbaik. Kemudian tanamkan dalam diri dan pikiran Bunda kalau berubah menjadi lebih baik adalah cara bersyukur kepada Tuhan. Selanjutnya, carilah figur atau guru yang mampu membimbing Bunda untuk berubah lebih baik. Sambil di sini sudah paham ya Bunda, bagaimana caranya agar Bunda bisa berubah menjadi istri yang lebih baik? Oke, kalau Bunda setuju dan mau melakukan solusi yang saya berikan tadi, saya yakin kok untuk merubah sifat-sifat buruk Bunda menjadi lebih baik sangatlah mudah.
Oke, saya bahas selanjutnya, yaitu program Buka Aura Istri Idaman level 2. Saya ingin memperkenalkan satu layanan program Buka Aura yang saya proseskan energinya secara fokus untuk merubah seorang istri yang semula dibenci atau tidak disukai oleh suaminya menjadi sosok istri idaman yang digilai suaminya. Oke, untuk manfaat program Buka Aura Istri Idaman level 2 ini, yang pertama, untuk menguatkan energi aura daya tarik seorang istri. Yang kedua, menghilangkan pengaruh negatif yang membuat suami kurang menghargainya. Yang ketiga, menguatkan energi aura wibawa dalam diri seorang istri. Yang keempat, menguatkan pancaran aura positif dalam diri istri sehingga suami lebih menghargainya. Dan yang kelima, menguatkan batin istri agar lebih pandai bersikap terhadap perilaku suami. Sedangkan keistimewaan dari program Buka Aura Istri Idaman level 2 di sini yaitu Bunda akan mendapatkan kalung kristal aura dan parfum Swadista Aura. Kemudian buka aura dan aktivasi energi secara langsung dengan saya melalui video call. Yang ketiga, Bunda akan mendapatkan audio panduan booster energi. Dan yang keempat, bimbingan khusus dengan saya selama 3 bulan. Dan pasti Bunda bertanya nih, berapa biaya program Buka Aura Istri Idaman level 2 ini? Jawabannya, untuk biaya program Buka Aura Istri Idaman level 2 ini sebesar Rp4.500.000. Pasti Bunda berkata, kok mahal sekali ya Bunda? Saya jawab nih, iya, karena memang ini adalah program yang mudah dan praktis. Tapi kalau dibilang mahal, maka kembali lagi nih Bunda, apakah Bunda serius ingin menjadi sosok istri idaman atau tidak? Kalau memang Bunda serius dan ada dananya, maka tidaklah mahal. Karena aura positif dan pribadi istri idaman yang memikat tentu lebih mahal jika dibandingkan uang Rp4.500.000 saja. Untuk itu, sekali lagi ya, kalau Bunda ingin menjadi istri idaman yang memikat dan senantiasa memancarkan aura positif yang bisa membuat suami tergila-gila kepada Bunda, maka mengikuti program Buka Aura ini adalah keputusan yang terbaik. Untuk mengikutinya, Bunda bisa datang langsung ke kantor saya di Kudus, Jawa Tengah, atau bisa langsung menghubungi Mbak Salma di nomor 081 660 7401. Baik, semoga apa yang sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Bunda-Bunda semuanya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.